teman-teman semua. Ya, di pagi hari ini saya coba membawakan firman yang bertemakan mengapa kita harus melayani. Ya, jadi saya mendapat renungan firman ini setelah beberapa hari saya bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan ingin menyampaikan bahwa sampaikanlah pesan untuk pentingnya melayani, ya, pentingnya melayani. Sebenarnya ayat yang saya ambil ini adalah ayat yang memang kita semua udah tahu, ya, yang terambil dari Matius 22, ya, ayat 37 sampai 39, yaitu hukum kasih. Terima kasih ya, kebetulan Pak Nando ini membawakan lagu persis banget ya dengan tema yang saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita membalas kasih Tuhan yang sangat besar, ya, yang dimana telah mengorbankan dirinya, memberikan anaknya di kayu salib, ya, untuk menebus dosa isi dunia. Nah, kalau saya baca lagi yang satunya dari Matius 22, mungkin kalau teman-teman ada yang mau catat, dari 37 sampai 40. Tuhan Yesus di sini bilang, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, saya berhenti di sini dulu. Jadi pesan Tuhan jelas. Pertama kali yang ditaruh adalah, peringkat pertama adalah dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan itu melihat hati kita, ya, bukan melihat penampilan kita, ya, bukan melihat istilahnya kelakuan kita terhadap sesama dan sebagainya, tapi Tuhan pertama kali melihat hati kita. Apakah kita dalam pelayanan itu kita tulus atau tidak? Tuhan melihat hati, ya. Terus dengan segenap jiwamu, ya. Setelah hati baru jiwa, ya, karena kita perlu ada tindakan, ya. Dalam kasih itu tidak hanya kita mengerti bahwa kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, tapi dengan segenap jiwa, tindakan, dan dengan segenap akal budi, yaitu roh hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Itu pesan Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya, sebenarnya ini bagian dari hukum Taurat, yaitu pasal 1 dan 4. Ya, ada 10 hukum Taurat, itu 1 sampai 10 kan. 1 sampai 4 itulah mengasihi Tuhan. Ya, ini yang selanjutnya ditulis, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, kalau kita lihat kan salib seperti ini ya teman-teman. Yang vertikal ini kita mengasihi Tuhan. Ya, sejak Tuhan Yesus disalib, ya, mengorbankan dirinya, tirai balik Allah berpergian, ya, kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan melalui doa-doa kita, persekutuan pribadi kita setiap hari. Kita langsung bisa melalui Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa kepada Bapa. Itulah. Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kedua adalah yang horizontal. Ya, makanya salib itu adalah vertikal dan horizontal. Yang horizontal adalah mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi prinsip dasar kekristenan yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Ya, kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti kita tidak boleh melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengasihi lebih dulu. Ya kan? Teman-teman tahu kan? Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu udah ayat masalah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka yang mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Ya, betul nggak? Untuk menembus dosa di dunia. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jelas sekali. Jadi untuk menyatakan kasih itu mesti ada tindakan. Itu nggak teman-teman? Nggak ada yang misalnya kita bilang, oh saya mengasihi istri, atau istri bilang saya mengasihi suami, Pak, I love you. Atau sebagai ayah kita mengasihi anak, ya. Tapi nggak ada tindakannya. Itu hanya lip service namanya. Ya, hanya di mulut. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengasih contoh bahwa dia mengasihi dunia ini dengan cara dia menembus melalui anaknya yang tunggal di kayu salib, ya, supaya bagi siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kebetulan kemarin itu saya ada bersama anak saya, ya. Itu anak saya datang, kita nonton berdua, sebenarnya nonton film yang lama lah ya, di Netflix. Itu ada film cerita Nuh. Teman-teman tahu lah ya cerita Nuh ya. Kita nonton bersama, saya berdua sama anak nonton bersama dari cerita Nuh. Dan saya sempat nangis tuh, terus anak saya bilang, iya, kenapa manusia tuh nggak bertobat dulu ya? Di dalam Kejadian 6 ayat 6 sampai 8, ya teman-teman nanti bisa baca, saya bacain. Di situ Tuhan bilang apa? Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kembali lagi, ini masalah hati. Ya, tadi kan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi itu Tuhan melihat hati mulai. Benar nggak kita perlu mengasihi? Jangan-jangan kita mengasihi karena ada orang lain, oh karena dia pakai apa? Ya, oh karena dia teman dekat, ya selalu ngajak kita makan, jalan dan sebagainya. Gue suka loh, ya. Selalu ngajak kita kemana-mana lah, happy-happy lah, sehingga kita mengasihi. Itu tidak tulus ya tuh. Tuhan melihat hati yang tulus. Kasih itu harus tulus. Kalau tidak tulus percuma. Ya, buat apa kita berbuat baik kalau orang lain berbuat baik lebih dulu pada kita? Itu orang berdosa juga melakukan. Kan firman juga itu. Ya. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya. Ada nggak kita semua masing-masing tidak mengasihi diri sendiri? Angkat tangan? Ya ada kan? Setuju nggak? Ya ada kan? Pasti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, makanya seringkali itu orang dalam pelayanan selalu berngomong ya di gereja. Ya habis itu kita nggak diberkati, kita nggak ada gereja Allah. Saya nggak mau datang ke gereja lagi, mendingan ke gereja yang lain karena kayaknya lebih enak, sambutannya lebih enak, majelisnya lebih akrab, sering ngobrol, sering diajak makan. Yang dipikirin itu diajak makan gitu. Jadi kasihnya itu tidak tulus, tapi kasihnya berbalas. Ya, ada lagi yang istilahnya nggak gereja-gerejaan lagi lah, capek. Tiap kali ke gereja kayaknya tersinggung. Ya, suka dimarah-marahin sama majelis. Ya, atau pengurus. Ayo dong melayani, gimana sih nggak mau melayani? Ngapain aja? Kamu kan udah terima Yesus. Ya ditakut-takutin lah. Ya, harus melayani. Ya. Jadi tersinggung. Ya. Caranya menegurnya juga tidak secara sabar dan menunggu. Tapi seolah-olah kayak menunduk gitu ya. Sehingga udah nggak ada kerja-kerjaan lah, malas datang. Apalagi suka dengan gosip. Wah, isinya gosip aja di gereja. Ada kebaktian, isinya gosip. Atau ada juga yang lagi kebaktian, isinya nggak gosip. Tahu nggak cerita si Anu si inilah? Nah, itu sering terjadi. Ya. Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Ya. Justru Tuhan Yesus memberikan contoh. Ya, makanya dalam
Kejadian 6 ayat 6 sampai 8 Tuhan Yesus bilang Tuhan menyesal ya dan memilukan hati. Makanya Tuhan bilang apa? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal dan bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan aja pernah menyesal. Ya, atas makhluk ciptaannya Tuhan pernah menyesal. Tapi Tuhan tetap mengasihi Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Untung masih ada Nuh yang dikasihi. Ya, sehingga Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera. Nah, itulah film yang saya tonton kemarin, teman-teman. Saya nangis terus terang. Diceritakan sampai ada orang yang sudah dikasih tahu, Nuh kan membangun bahtera itu 100 tahun loh. Tuhan menunggu 100 tahun supaya orang bertobat. Tapi malah diketawain, lu ngapain tuh bangun bahtera di atas gunung lagi? Emang mau ada apa? Mau bikin museum? Ya, semua pada ketawa. Tapi manusia semakin jahat. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri, bertambah jahat. Ya, akhirnya setelah ditunggu 100 tahun nggak bertobat juga. Ya, Tuhan terpaksa melaksanakan apa yang jadi kehendaknya. Ya, di situ kejadian luar biasa, mungkin ceritanya panjang sekali ya. Teman-teman sudah pernah dengar ya film seperti itu. Sehingga semua manusia di muka bumi binasa karena air bah. Ya, hujan 40 hari 40 malam, air bah, hingga bahtera itu bisa terangkat. Tapi sebelumnya semua manusia Nuh dan keluarganya diselamatkan, dan semua binatang sepasang-sepasang Tuhan selamatkan. Ya, itu luar biasa. Itu semua kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita pikir-pikir sulit kan. Ngiringin burung-burung, ya apalagi ular. Kalau saya lihat kemarin film itu, ular bisa tetap sendiri. Buaya, ular, badak masuk ke dalam bahtera. Ya, istrinya itu ya karunia itu datang. Ular tuh macam-macam ular loh. Satu macam ular, semua jenis ular datang. Kita ngelihatnya juga udah takut. Ya. Terus mereka bisa tertib di dalam, nggak berisik di dalam bahtera selama 40 malam. Ya. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau tidak mungkin itu terjadi. Ya. Dan akhirnya Tuhan terjadi tidak akan membasmi lagi dunia ini, makanya diberikan pelangi. Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membasmi dunia ini dengan air bah lagi. Ya. Tapi tetap aja manusia semakin jahat dan tidak bertobat, sehingga Tuhan terpaksa menyatakan kasihnya dengan menyerahkan putra tunggalnya untuk disalibkan, ya, menebus dosa. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya. Hanya manusianya aja yang seringkali kita tidak sadar. Makanya kasih itu harus dinyatakan dengan tindakan. Tidak bisa hanya kita mengerti, oh ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kita harus melakukannya dengan tindakan. Apa sih yang Tuhan mau? Mengapa Tuhan mengasihi kita? Ya, di sini saya mau ulas ada 5 hal yang Tuhan inginkan dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, yang pertama, mengapa kita harus melayani? Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Pertama, yaitu melayani itu adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan untuk kita melayani. Ya, mungkin kita bisa baca di dalam kitab Yohanes 13 sampai 15. Saya bacakan. Kamu menyebut aku dan Tuhan. Ya, ini Tuhan Yesus yang bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus yang ngomong, tapi kamu berarti murid hidupnya ya.
Kalau kita baca di dalam Yohanes 13 itu kan ceritanya sebelum perjamuan Paskah, Tuhan Yesus ngumpulin murid-muridnya. Ya, ke-12 muridnya dikumpulin dan murid-muridnya bilang bahwa mengakui Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Terus ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ditekanin lagi, Tuhan dan gurumu, ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya apa? Saling melayani, merendahkan diri satu sama lain. Ya, padahal Tuhan Yesus sendiri yang sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja, mau datang, ya, sebelum disalib dia melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Ya, Tuhan sendiri memberikan teladan, ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, ayat 15, kata-kata teladan, ya. Jelas Tuhan yang bilang di ayat 15, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberi teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi jelas teman-teman ya, melayani adalah pesan dari Tuhan sendiri, teladan. Ya, kalau kita mau dianggap oleh Tuhan sebagai sahabat Allah, makanya kita harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Ya, kalau kita bicara ya, yang namanya guru, ya, kalau dulu, ya, atau teman-teman pernah nonton cerita silat nggak ya? Kalau namanya guru, si murid itu kan selalu harus berada bersama gurunya. Kalau kayak perguruan Shaolin, saya mau jadi muridnya Shaolin, kita belajar pasti dengan gurunya dan kita nurut apa yang guru kita bilang kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Angkat tangan kita teman-teman. Yang setuju angkat tangan. Ya, pasti kita nurut apa yang ada di bawah ilmunya dari guru. Misalnya kayak di Shaolin, pertama suruh angkat ember, ya kan, suruh bawa benda-benda berat, naik tangga, ya anak tangganya, wih tinggi banget, ya, puluhan tangga, itu untuk melatih budak-budak dan sebagainya, untuk melatih stamina, ya. Kalau ini lain. Tuhan Yesus yang sudah menyatakan Tuhan dan Guru, sudah diakui oleh muridnya. Dia merendahkan diri, ya, membasuh kaki muridnya satu persatu sebelum Paskah. Ya, mungkin teman-teman bisa baca lagi lebih detail nanti di Yohanes 13. Ya, di situ dikatakan pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, iblis pun nggak diam. Ya, di Yohanes 13 ayat 2 dan seterusnya. Iblis pun tidak diam. Hal yang sama dengan pelayanan. Ya. Di dalam pelayanan kadang-kadang kita mengerti, kita mau melayani, ya. Kita mau belajar merendahkan diri, melayani sesama, tapi seringkali kita dikecewakan oleh orang-orang yang memang kita mau melayani dengan sungguh. Ya, karena iblis pun tidak diam, teman-teman. Iblis pun nggak suka kalau kita melayani. Iblis pun nggak suka kalau kita melayani yang kudus. Kalau kita baca di Yohanes 13 itu, jelas, saya bacain, ya, bentar. Saya buka dulu. Yohanes 13 ayat 2. Ya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, ya, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dan Yesus tahu bahwa akan ada yang menyerahkan dia. Jadi di dalam pelayanan itu ada Yudas-Yudas pasti. Karena memang iblis itu nggak tinggal diam. Di saat kita mau melayani, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Ya,
Tadi kan jelaskan di ayat 15. Aku telah memberikan teladan. Ya, ayat 15 saya bacain, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang diperbuat kepadamu. Ya. Jadi hati-hati dalam pelayanan teman-teman, jagalah hati. Ya, jangan emosi, jangan ada iri hati, jangan ada kesombongan, ya, jangan ada dengki. Ingat yang saya pernah bawakan di bulan yang lalu, iri hati, yaitu siapa? Dari Haman, yang iri hati, ya kan? Haman iri hati. Terus sombong, siapa yang sombong? Saul yang sombong terhadap Daud. Akhirnya Saul meninggalnya sampai bunuh diri, ya. Terus sakit hati, siapa yang sakit hati? Absalom. Sakit hati akhirnya karena adiknya diperkosa oleh saudara tirinya, sehingga Absalom membunuh adiknya. Ya. Di dalam pelayanan itu hal itu terjadi. Jangan dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ingat ya, dalam pelayanan Tuhan itu selalu ingatkan, jagalah kita untuk melayani dengan kerendahan hati, karena aku telah memberikan teladan kepadamu. Jadi apapun yang kita hadapi dalam pelayanan, tetap setia dan taat. Anggap aja kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya, dalam Kolose 3 ayat 20. Manusia mau mengecewakan kita, dia ngegosipin kita, ya, mau bentak-bentak kita karena dia lebih senior, udah dipimpin aja. Tuhan yang membalas semuanya. Ya. Tuhan Yesus aja gak balas, sampai dia disalibkan. Jadi jelas di ayat 2, ada Yudas, iblis mempengaruhi Yudas-Yudas. Di dalam ladang pelayanan itu ada Yudas-Yudas. Jadi gak usah takut dan gak usah protes. Kok ada yang katanya orang Kristen? Kok kelakuannya begini ya? Ada pasti. Ya. Jadi kita nggak usah kecewa dan takut. Tuhan Yesus sendiri mengalami hal seperti itu. Ya, ada Yudas-Yudas. Ya. Jadi melayani adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yang kedua melayani adalah suatu kehormatan. Hormatan melayani. Ya. Enggak semua orang yang melayani, banyak orang bisa melayani, tapi ada yang melayani karena dia pengen dapat nama. Kadang-kadang melayani ya, dia melayani aksi sosial ya ke daerah-daerah terpencil, bawa wartawan, diekspos. Itu kan untuk mendapat nama, namanya. Mendapat pujian buat dia, bukan buat Tuhan. Itu pelayanan yang tidak tulus, ya. Tapi yang dimaksud Tuhan ini melayani adalah suatu kehormatan, adalah pelayanan yang tulus, ya. Teman-teman coba boleh baca di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Ya, di situ dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ya, jadi jelas. Ini melayani adalah satu kehormatan. Kok bisa ya? Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian Yusuf, ya, saya udah bahas ini berkali-kali. Memang Yusuf mendapat mimpi kan, waktu masih dia kecil. Ya, dia bilang ada matahari, bulan dan bintang, aku mataharinya, saudara kakak-kakaknya adalah bintangnya. Semua bintang itu sujud kepada matahari. Ya. Terus ada juga lembu tambun dan lembu kurus. Ya, lembu tambun itu akan makan lembu yang kurus.
dan sebagainya lah. Sehingga kakak-kakaknya itu menjadi iri dan dengki. Kan? Akhirnya Yusuf dibuang jadi budak. Ya, Yusuf menjadi budak. Bagaimana caranya dia bisa diangkat menjadi pelayan Firaun? Karena Yusuf setia menjalani prosesnya. Ya, Tuhan membentuk kita supaya kita diberikan hati yang siap, hati yang di-upgrade untuk melayani. Kalau kita lihat kelakuan Yusuf, ya sekilas kita juga kesel kan. Oh, ada orang nyeleneh kayak gitu meledek kakak-kakaknya kan. Kayaknya sombong banget. Kalau sampai dia dengan kesombongan untuk melayani Tuhan, dia pasti belum siap. Tapi caranya Yusuf harus melalui proses dulu. Dia dibuang, dijual, jadi budak, dipenjara. Akhirnya dia bisa menjelaskan mengenai mimpinya Firaun dan dia angkat menjadi pelayannya Firaun. Itu semua penyertaan Tuhan. Semua dibentuk, ya. Istilahnya kalau di gereja itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Jangan sampai kita tersentuh sedikit, tersinggung sedikit, nggak mau melayani. Kecewa, ya. Mendingan kita pindah gereja aja. Di sono lebih enak gerejanya. Saya disayang, dikasihin, ya. Ataupun kita sudah aktif melayani, sementara melihat orang lain lebih disayang daripada kita yang sudah lama. Akhirnya kita kecewa. Hati-hati. Iblis tidak tinggal diam. Ya. Pelayanan itu harus tulus. Kita tidak butuh penghargaan manusia. Tapi kita benar-benar melayani Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yang berikutnya kita bisa lihat juga dalam Matius 4 ayat 11. Masih ingat kan teman-teman waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, di mana Tuhan Yesus sudah lapar, haus, iblis datang, ya kan? Minta bahwa Tuhan Yesus berubah batu menjadi roti, karena dia anak Allah. Kalau engkau anak Allah, berubahlah batu menjadi roti. Di sini Tuhan Yesus sendiri diuji oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus bilang manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, setelah iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, lalu Matius 4 ayat 11 bilang apa? Lalu iblis meninggalkan dia itu Tuhan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Ya. Jadi melayani satu kehormatan. Karena malaikat-malaikat Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Ya, kita tuh siapa? Kita kan bukan malaikat. Kita kan manusia berdosa yang memang sebenarnya nggak layak. Kita manusia yang berdosa, yang nggak layak. Dilayakkan karena penebusan darah Yesus. Tapi seringkali manusia itu sombong. Gua tuh kan istilahnya gue bisa berjalan sendiri, ya. Semua gue punya, ya. Nggak perlu gereja-gerejaan, saya di rumah aja bisa kok. Atau saya mau bangun gereja sendiri, ya, yang bisa ngumpulin teman-teman. Jadi istilahnya mereka tuh sombong, manusia itu sombong. Padahal kita tuh bukan siapa-siapa, ya. Bayangkan, tapi Tuhan Yesus melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Ya, bahkan malaikat sendiri. Teman-teman tahu kan, Lucifer itu kan malaikat Tuhan. Dia hebat, cantik, ya kan? Dia pun diusir. Ya. Malaikat Tuhan yang jatuh ke bumi, yang akhirnya mempengaruhi manusia. Kalau kita lihat Lucifer itu luar biasa. Semua tubuhnya itu penuh dengan batu permata. Dan keahliannya luar biasa tentang musik. Kita tuh siapa? Ada nggak yang kita ikut subsidi penuh bangun pakaian dengan penuh batu permata dan emas? Ya ada kan? Ya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melayani. Jadi melayani itu adalah satu kehormatan. Jadi teman-teman jangan tidak melayani.
Karena yang pertama, melayani adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kedua, melayani itu satu kehormatan yang diberikan pada Tuhan. Padahal kan kita manusia yang berdosa, nggak layak. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani Dia. Ya. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita. Di dalam setiap kita ini ada darah Yesus. Dan Tuhan lihat itu bukan bangsa kita, darah anaknya di setiap kepala kita. Tuhan menangis melihat darah anaknya. Waktu Tuhan Yesus disalib. Ya. Tuhan itu kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga Tuhan menoleh ke belakang. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya. Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri meninggalkan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalib. Karena Allah Bapa itu kudus. Ya, Tuhan Yesus waktu disalib, dia sebagai manusia. Ya, untuk menebus dosa isi dunia ini, dia harus memikul dosa kita. Sehingga dia adalah manusia yang berdosa pada saat disalib. Ya, sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa tinggalkan aku? Ya. Karena Tuhan tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Tapi kita dikasih kehormatan untuk melayani Tuhan. Itu kehormatan kan? Betul kan? Jadi pakailah kesempatan melayani untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Yang ketiga adalah melayani adalah cara kita membalas kasih Tuhan. Ya, siapa sih kalau kita lihat sejarahnya nggak pernah berdosa? Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, waktu kita pertama kali bertobat, kasih mula-mula, wah luar biasa. Kayaknya tiap hari pengen ada di gereja. Ya. Kerinduannya luar biasa. Saya ingat waktu di SMP ya, pertama kali saya bertobat, itu setiap hari saya pengennya ke gereja. Ya. Sampai saya sama orang tua saya, waktu bapak mama saya belum Kristen. Ya, ini ada Lisa gitu, adik saya. Papa bilang apa? Kamu bawa aja itu baju, nginep aja di gereja. Emang gereja bisa kasih makan? Diusir. Bawa aja baju. Sok, gak usah balik ke rumah. Emang gereja bisa kasih makan? Itu namanya kasih mula-mula. Ya, kita mempunyai kerinduan, pengen terus datang. Ya. Karena apa? Saya kebetulan ditunjuk aktif di seksi kerohanian. Saya dihidup di gereja. Dari nggak ngerti sampai ngerti, diajarin sama majelis, dikasih contoh-contoh diikuti. Ya, bikin schedule pendeta 1 tahun. Saya pernah gara-gara pendeta nggak datang, kita cari pendeta pengganti kan teman-teman. Kita kan nggak mau kecewakan jemaat. Kita cari sampai ke rumahnya, saya sampai ditabrak korban, tabrak lari, ditabrak mobil, naik motor, digeletakin aja di jalan, didatengin kan ya. Sampai saya kaki lutut berdarah, saya tertati-tati, akhirnya saya mencoba naik kendaraan lagi, sampailah ke rumah pendeta. Ya, di rumah pendeta diobatin, diperban, saya nginep di sana, besok pagi datang ke gereja sama pendetanya. Ya, itu yang sebenarnya kasih mula-mula. Ya, apapun kita mau berkorban, karena kita mau melayani Tuhan. Ya, jadi melayani adalah cara untuk kita membalas ya kasih Tuhan. Teman-teman bisa baca di Lukas 7 ayat 41-43 ya. Mungkin saya bisa aja biar cepat karena ini waktunya mepet ya. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 5 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon.
Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Itu cepat berdosa. Itu berdosa. Ya. Kita kan banyak hutang. Memang kita bisa bayar hutang sama Tuhan Yesus? Nggak bisa. Sampai kapanpun kita juga nggak bisa bayar hutang. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu udah jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka Ia mengorbankan putranya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Jadi nggak ada. Kita mau bayar berapa lama? Bangsa Israel aja 40 tahun aja keliling-keliling nggak bisa bertobat. Ya, ini Tuhan Yesus tinggal kita percaya. Follow me. Ini mulai kepada Tuhan Yesus itu kita sangat berhutang, ya. Nggak mungkin. Saya pun sekarang juga nggak mungkin ada di sini kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan. Yang bertobat, saya dididik, ya, selama 15 tahun menderita, ya banyaklah ceritanya. Ya, sampai saya pernah jadi kenek komplek, sampai malam-malam dan sebagainya. Dan saya nggak mungkin meneruskan sekolah. Tapi kok bisa ada temen yang print formulir suruh ikut tes sampai saya bisa diterima dan dapat beasiswa full. Nah, itu kalau bukan kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Itu bukan Tuhan Yesus bukan hanya menebus, tapi Dia memberikan saya kesempatan untuk sekolah di university tanpa bayar seperak pun. Ya, itu hutangnya luar biasa. Ya, sampai saya meninggal pun saya nggak akan bisa balas. Jadi melayani adalah cara kita membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Ya, itu kenapa kita harus melayani. Saya berharap dengan tema Natal kita nanti bangkit dan menjadi teranglah, teman-teman mulai coba mengintrospeksi. Banyak teman-teman nanti yang mau melayani. Ya, melayani itu bukan hanya membawakan firman. Melayani itu bisa jadi singer, ya bisa jadi kolektan, bisa jadi asyir, bisa banyak membawa jiwa teman-teman untuk dalam dorea, membawa jiwa-jiwa baru. Kita diselamatkan bukan untuk diri sendiri loh. Yang kedua kan Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul nggak? Ada nggak yang nggak mengasihi diri sendiri? Angkat tangan. Ada yang nggak mengasihi diri sendiri? Ya, yang ada sekarang malah manusia makin lama makin mencintai dirinya sendiri. Pelit. Orang bilang tuh pelit. Suruh persembahan, nggak ada yang mau kasih persembahan. Sorry ya, di sini saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang mau dengar firman, tapi suruh ngasih persembahan, nggak ada persembahan. Padahal persembahan ini adalah untuk pelayanan. Untuk pelayanan. Seberapapun persembahan itu penting, ya. Karena dalam pelayanan kita butuh 3 hal, 3D yang saya sudah bilang. Doa, daya, dan dana. Doa, kita doa setiap hari. Daya, ya kita semua melayani. Ya, dengan tulus seperti Tuhan Yesus bilang, Tuhan akan memberi contoh untuk melayani. Kita pun juga harus melayani. Melayani adalah kehormatan. Sudah. Dana, ya kita berkontribusi. Ya, seperti janda miskin pun hanya 2 peser pun dia persembahkan. Ya. Jadi semua itu diperlukan. Doa, daya, dan dana untuk perluasan. Ya, karena apa? Kita udah menerima loh kasih karunia Tuhan. Memangnya kita setiap pagi bangun bukan kasih karunia, ya. Kalau di rumah sakit coba oksigen tuh mahal. Mahal. Waktu COVID kemarin cari oksigen aja saya sampai ngantri teman-teman jam 2 pagi, jam 3 pagi. Udah mahal, harus ngantri.
Sekarang kita dikasih sehat, harus puji syukur terima kasih. Kita masih dikasih pekerjaan, puji syukur terima kasih. Itu semua karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan nggak mungkin. Jadi tolong refleksikan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, pelayanan dilakukan. Karena pelayanan itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam satu penghormatan. Dan yang ketiga adalah kita membalas budi yang diberikan Tuhan Yesus walaupun mungkin terbatas. Yang keempat adalah melayani adalah cara yang terbaik untuk menjadi besar. Apa sih maksudnya? Kok bisa? Firman Tuhan menyatakan, ya, kita bisa baca di dalam Matius 20 ayat 2. Jangan demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Ya, teman-teman masih ingat kan? Istilahnya, contoh misalnya, seperti Daud. Waktu dia diurapi sebagai raja menggantikan Saul, dia nggak langsung menduduki tahta kerajaan loh. Karena Saul masih benci. Walaupun roh Allah sudah meninggalkan sudah meninggalkan Saul. Karena Saul punya kebencian, dia kejar-kejar si Daud. Dia ingin membunuh Daud. Ya kan? Sehingga Daud harus selalu lari, ngumpet di gunung-gunung. Walaupun dia udah raja. Ya. Tapi dia bersabar. Dan dia untuk menjadi besar, Daud tuh harus bersabar. Ya. Yang pada akhirnya Daud bisa menjadi raja di Israel. Tapi itu semua butuh pengorbanan, itu proses. Hal yang sama dengan Yusuf. Yusuf pun juga sama. Jadi dia harus dibuang dulu sebagai budak, di penjara, yang akhirnya dia jadi kepercayaan Firaun. Sehingga pada masa kesukaran besar, dia bisa menolong bangsanya kan, teman-teman masih ingat kan? Akhirnya saudara-saudaranya datang dari Israel ke Mesir, ya, untuk minta gandum. Ternyata ketemu Yusuf yang menjadi kuasa Firaun. Ya, saudara kakak-kakaknya takut melihat Yusuf. Tapi Yusuf bilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan telah memberikan rencana yang terbaik untuk menyelamatkan bangsaku. Ya. Jadi, istilahnya, kalau mau menjadi besar, kita harus bisa rendah hati. Ya, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Jadi di dalam pelayanan benar-benar rendah hati seperti Tuhan Yesus yang dia Tuhan dan Raja. Dia mau melayani, membasuh kaki muridnya. Dia Tuhan dan Raja. Mana ada sih di dunia ini Tuhan dan Raja atau presiden kita mau membasuh kaki kita? Nggak ada kan? Itu adalah teladan yang diberikan Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang terakhir melayani mendatangkan kemuliaan. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, dia harus mengikuti aku. Ingat kata-katanya. Dia harus mengikuti aku. Berarti kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang melayani dengan setulus hati. Lihat. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Aku berada, barang siapa yang melayani aku, dia akan dihormati Bapakku. Ya. Allah Bapa akan menghormati kita kalau kita setia dalam pelayanan. Jadi melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh firman yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Disinilah
kedua hukum ini yang tercantum ya dalam hukum Taurat. Jadi teman-teman, kembali kita coba merefleksikan diri kita masing-masing. Yuk, kalau kita benar-benar merasa kita berhutang, kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, marilah kita melayani, ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kita pasti semua akan bantu, ya. Jangan mudah tersinggung dalam pelayanan, karena dalam pelayanan itu banyak iblis-iblis, Yudas-Yudas yang disisipkan oleh iblis, sehingga mengakibatkan terjadi keributan di dalam persekutuan ataupun gereja. Mendingan kita saling menghargai, menghormati lebih dulu, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati, menghargai satu sama lain, ya, mengasihi satu sama lain, sehingga persekutuan kita menjadi indah dan pasti akan berkembang, karena Tuhan akan bekerja. Mungkin itu penyampaian firman yang saya sampaikan. Ada lagu yang saya suka dalam pelayanan, itu melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Ya, firman sudah selesai. Saya harapkan Tuhan Roh Kudus terus menyampaikan firman ini dan bekerja dalam hati kami semua. Ya, mari kita tutup dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak mungkin kami membalasnya ya Bapa. Tolonglah Tuhan Roh Kudus, boleh melihat hati kami masing-masing. Mulai hari ini berikanlah kami hati-Mu yang baru, Roh-Mu yang baru. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, berikanlah hati yang taat. Berikanlah kami hati yang melayani Engkau dengan tulus ya Bapa. Tuhan Roh Kudus, bantulah kami Tuhan, biar semua kepahitan, iri hati, sombong, dengki, sakit hati boleh Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kuasa darah Yesus boleh cabut dari diri kami masing-masing. Berikanlah kami kerendahan hati, boleh melayani sesama kami Tuhan. Biarlah kami boleh Kau pakai sebagai alat untuk melayani Tuhan. Biarlah di Dorea Ministry ini boleh terus berkembang, dan kami makin boleh dipakai, diperluas untuk kerajaan-Mu. Banyak jiwa boleh datang dalam pelayanan Dorea Ministry. Terima kasih ya Bapa, semua ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.